yaitu dengan cara menambah memori virtual pada laptop khususnya Windows 11 dan Windows 10. Oke, sebelum lanjut ke video, marilah kita subscribe terlebih dahulu channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi untuk video-video yang menarik selanjutnya. Kembali lagi ke Rahing Channel, kita akan membahas mengenai virtual memory yang ada di laptop kita. Jadi di laptop kita itu ada yang dinamakan dengan RAM. RAM adalah sistem memori yang terdapat pada perangkat komputer, merupakan salah satu komponen yang memiliki fungsi sebagai penyimpanan data sementara atau sering disebut dengan RAM, Random Access Memory, di mana besarnya RAM sebagai acuan dalam menentukan kecepatan performa saat membuka program yang terpasang pada sistem operasi komputer. Jadi semakin besar RAM, performa komputer semakin bagus. Dan yang kita bahas adalah bagian daripada itu, yaitu virtual memory untuk menambah performa dari RAM itu tersebut. Sekarang, apa itu virtual memory? Virtual memory merupakan penyimpanan data sementara yang disimpan pada komputer hard disk pada sistem operasi Windows. Hal ini sering dikenal dengan nama istilah paging file, di mana fungsi dari virtual memory satu berperan sebagai RAM cadangan. Jadi ada RAM utama yang untuk mengisi prosesor dan ada yang namanya RAM cadangan apabila RAM utamanya telah penuh. Namun tidak menggantikan fungsi dari RAM tersebut. Yang kedua, menangani kelebihan beban data pada RAM. Dan yang ketiga, menyimpan data dari RAM namun tidak diteruskan ke prosesor. Jadi virtual memory ini menyimpan data yang dari RAM dan tidak diteruskan ke prosesor. Yang keempat, membantu kinerja sistem operasi. Nah, itulah apa yang dimaksud dengan virtual memory dan fungsinya. Nah, kita langsung bagaimana cara mengoptimalisasi laptop kita khususnya Windows 10 dan Windows 11. Kita masuk dulu ke File Explorer. Kita cari di sini yang namanya divisi. Setelah divisi kita temukan, kita klik kanan. Kita langsung masuk ke Properties. Properties akan muncul jendela seperti ini. Akan menjelaskan mengenai sistem laptop kita ini. Dimana laptop saya ini install RAM 4 GB ya. Nah, kita akan mengoptimalisasi RAM ini. Caranya kita klik di sini Advanced System Setting. Akan terbuka jendela seperti ini sistem properties. Yang pertama computer name, yang kedua hardware, advanced system protection dan remote. Dan kita harus mengklik di advance. Setelah mengklik di advance ada 3 jenis: performa, use profile, startup dan recovery. Kita akan mengangkat optimalisasi komputer dengan performance. Kita setting di sini. Nah, inilah jendela yang akan muncul di layar kita. Karena di sini ada visual effect, advanced data execution dan prevention. Yang kita klik adalah advance, ya. Kita klik advance.
select setting format juga kita, karena ini otomatis maka dia akan tidak nongol di sini. Kita hilangkan dulu centang di sini. Kita hilangkan dulu centang custom. Oke. Lalu kita akan nongol di sini. Kita ganti di sini total paging filenya. Nah, kita klik di sininya. Kalau otomatis seperti ini, dia tidak akan nongol drive-nya. Tapi kalau kita hilangkan contrengnya, akan nongol drive-nya. Kita klik di sini custom-nya. Nah, kita tentukan berapa besar yang akan kita gunakan virtual memorinya. Caranya seperti apa? Kita hitung terlebih dahulu. Kita ambil kalkulator. Kalkulatornya kita ambil. Karena memori RAM saya 4 GB, maka 4 dikali 1024 ya, sama dengan terus dikali 1,5 6144, maka kita tulis di sini 6144 ya. Terus bagaimana untuk maksimum size-nya? Nah, karena di sini ditentukan maksimum normalisasinya itu adalah antara 16 sampai 20 GB, 20 MB ya. Jadi kita buat maksimumnya. Cara menghitung maksimumnya seperti ini ya. Jadi 4 dikali 1024 sama dengan terus dikali 3 ya. Tadi kan 1,5 sekarang kali 3. Jadi 12 288. Oke. Nah, setelah itu kita oke di sini, kita oke kan. Kita oke. Terus akan muncul seperti ini. Perubahan kamu akan membuat komputer kamu menjadi restart ya. Kalau kita klik seperti ini, kita akan restart. Oke. Nah, setelah di restart, maka setelah berubahlah posisi RAM kita yang tadinya 4 menjadi 6,144. Oke, teman, demikianlah cara mengoptimalisasi laptop kita yang ada ya. Dan jangan lupa apabila video ini bermanfaat silahkan di-share dan di-subscribe ya. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.